Nama saya Fadil Ranael, saya dari kelas 12 IPS 2, absen 14. Oke. Halo, nama saya Talita Zakirmawan, nomor absen 36 dari 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Teresia Agatha dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami ingin mewawancarai salah satu narasumber guru dari SMA 22 Jakarta. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, saya mau nanya nih Pak. Menurut Bapak, apa yang dirasakan saat kepemimpinan politik di era Orde Baru Pak? Yang dirasakan itu semuanya sangat teratur dalam artian dari atas sampai rakyat ke bawah semuanya sudah diatur sesuai dengan apa mau pemerintah pusat kala itu, terutama di bawah pimpinan Pak Harto. Di situ karena beliau ingin mengatur seluruh kehidupan politik bangsa, ada beberapa kebijakan yang cukup cukup membuat kita sebagai rakyat itu agak kurang bebas bergerak. Yang pertama itu ada yang namanya fusi partai-partai, disederhanakan tadi banyak partai menjadi dua partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Golkar itu dianggap bukan partai kala itu, tetapi mereka memiliki suara untuk dipilih. Gitu. Tiga itu fusi. Kemudian dalam melakukan pendapat umum, kemudian berekspresi, kita cukup diatur. Kalau kami sebagai penceramah agama, ketika mau berceramah itu harus laporan ke Kapolsek, ke Koramil, menjelaskan apa yang akan kami utarakan ketika berceramah. Kemudian kalau menentang atau mengkritik pemerintah, maka kami akan diintegrasi oleh aparat. Itu yang terjadi kala itu. Jadi semuanya diatur dan teratur sampai hal sepele pun, organisasi kemasyarakatan pun diatur oleh Soeharto. Saya masih ingat ketika Muktamar Nahdlatul Ulama 1994, pemimpinnya itu harus dari orangnya Soeharto, padahal orang NU sendiri nggak mau orangnya Soeharto. Jadi semuanya itu hampir dikooptasi. Itu yang terjadi kala itu. Jadi diatur dan teratur oleh Soeharto. Begitu. Oke Pak, berarti di kepemimpinan cukup teratur, tapi kita sebagai masyarakat tidak bebas untuk bergerak ya begitu. Nah, jadi saya punya pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana kebijakan politik sosial, ekonomi, dan hukum di era Orde Baru menurut Bapak? Dia itu tidak bisa lepas sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Empat-empatnya ini harus selaras dan serasi. Ketika ada masalah politik, pasti akan berimbas kepada ekonomi. Ketika ada masalah ekonomi, pasti berimbas pada masalah politik. Itu yang terjadi kala itu. Jadi semuanya ini, makanya dia kan punya namanya trilogi pembangunan. Ada stabilitas politik, ada stabilitas ekonomi yang setinggi-tingginya. Jadi tiga kata itu tidak bisa lepas. Ekonomi, politik itu suatu yang sangat teratur gitu. Tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Baik Pak, selanjutnya saya akan bertanya mengenai pengalaman-pengalaman di era Orde Baru. Ya. Menurut Bapak sendiri, apa sih pengalaman yang paling berkesan yang Bapak rasakan pada saat era Orde Baru tersebut? Yang berkesan ketika era Orde Baru itu ya ketika pemimpin Orde Baru dilengsarkan tahun 1998, di mana masyarakat sudah mulai bebas untuk berekspresi, berpendapat, melakukan apapun, yang penting bertanggung jawab. Jadi itu yang berkesan ya, menurunkan Soeharto, karena waktu itu saya mahasiswa semester 2. Teman-teman, sesuatu yang luar biasa sekali karena beliau sudah menguasai Indonesia 32 tahun. Yang kami pun sebagai mahasiswa itu ketika itu hanya boleh berkegiatan ilmiah saja, tidak boleh melakukan kegiatan apapun, penyampaian pendapat apapun tidak boleh. Itu cukup menggembirakan sekali kalau lepas dari sebuah tirani kala itu.
kira-kira Pak, kan pada saat dulu Pak Harto lengser itu kan sempat terjadi krisis moneter ya Pak, Ya, tahun 98. betul. Ada nggak dampak yang Bapak rasakan dari lahirnya krisis moneter tersebut? Harga berubah dalam hitungan detik dan hitungan jam. Itu krisis moneter kala itu. Harga, saya masih ingat, saya mau jualan rokok waktu itu. Di pasar itu, di pasar A, harga rokok satu slop itu waktu itu 40.000. Saya pindah 5 menit kemudian sudah 50.000. Minimal sudah 60.000. Jadi harga-harga sudah tidak terkontrol. Itu krisisnya. Kemudian kerusuhan, sentimen itu. Nah, itu yang karena ekonomi banyak dikuasai teman-teman Tionghoa, itu sangat berdampak sekali. Semuanya akhirnya udah bebas dan tidak terkontrol. Semua inflasi berkali-kali lipat. Itu semua apa-apa mahal. Jadi ya cukup bahasanya mengenaskan sekali kalau itu teman-teman yang terdampak daripada krisis moneter. Walaupun di desa-desa tidak terdampak, tapi di kota sangat terdampak sekali. Itu seperti itu. Kemudian kaitannya dengan pengusaha-pengusaha, awalnya kan dari hutang luar negeri Indonesia yang menggunakan dolar. Waktu itu pemerintah kalau punya namanya kebijakan Pakto Oktober tahun berapa saya lupa gitu. Jadi siapa yang memiliki uang 500 juta dipersilakan untuk membuka bank, membuat bank. Kemudian mendapatkan dana pinjaman dari luar negeri dengan menggunakan mata uang dolar. Ketika krisis moneter 1997-98, harga dolar sudah tidak terbendung, akhirnya semua usaha yang menggunakan dolar akhirnya kolap, termasuk hutang luar negeri. Akhirnya ya sudah, negara awut-awutan dan hancur-hancurnya krisis ekonomi itu semua berdampak terhadap apapun. Itu banyak yang di PHK, usaha pada gulung tikar kalau itu. Begitu. Terima kasih. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sih Pak akhir dari masa pemerintahan di Orde Baru? Ya, akhirnya itu semuanya awal dari krisis ekonomi yang tidak bisa ditanggulangi, sehingga proyek-proyek pembangunan yang kala itu banyak dikuasai oleh pemerintah pusat ya terbengkalai semua. Akhirnya sudah tidak kuat untuk menanggung beban yang sangat berat, krisis moneter dan krisis yang lainnya, krisis politik dan krisis apapun kala itu. Akhirnya dengan berat hati di demo masyarakat mahasiswa seluruh Indonesia, sampai teman saya yang di Al-Azhar Mesir juga ikut demo juga, tidak percaya terhadap Soeharto tahun itu 98. Akhirnya sudah Soeharto pulang dari Mesir tanggal 21 Mei 1998, dia menyatakan untuk mundur. Jadi sudah terlalu lama dan sudah terlalu tua juga orang. Ini kesalahan DPR dan MPR kala itu masih memilih Soeharto untuk menjadi presiden. Pada 1988 oleh Yoga Sugamo sudah di warning, popularitas Bapak sudah mulai menurun, itu lebih baik Bapak turun. Tapi dia masih percaya sampai 98, 10 tahun kemudian ya sudah. Jadi sudah terlalu lama. Iya. Oke, sekian pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya. Oke.